Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa lur, hari ini kita berangkat pagi dinas Wonogiri sambil melihat situasi jalanan di pagi hari dari Solo bagian barat, daerah Kleco, perbatasan dengan Makam Haji, sampai Wonogiri kota. Underpass Trans itu ya, dimulai dari underpass Trans itu masuk wilayah Pajang. Yang memperpendek jalur penghubung antara Pajang Utara dan Pajang Selatan. Jadi wilayah Pajang itu dipisahkan dengan rel kereta api ya guys, dipisahkan dengan jalur rel kereta api Solo Jakarta, Solo Surabaya, Surabaya Jakarta, sehingga dibuat underpass kecil di tikungan Transito. Terkenal dengan nama Transito karena dulu di situ ada kantor Transito ya. Transito itu dulu hubungannya dengan Departemen Transmigrasi ya dulu ya. Jadi masyarakat yang mau transmigrasi itu dikumpulkan atau ditransitkan di Transito di situ. Jadi sebelum berangkat transmigrasi dikumpulkan dulu di Transito itu untuk berbagai persiapan begitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak embarkasi haji ya. Kalau mau naik haji itu, kalau di sini kan embarkasi hajinya di Donohudan itu, dekat sekitar bandara di Sumarmo. Nah mungkin ya, mungkin fungsionalnya seperti embarkasi itu Transito waktu dahulu. Gentan luas Gentan masih rada sepi. Jam piro iki? Jam 5.45. Jam 6:04 berada di Gentan ya. Kanan kiri jalan sudah mulai nampak rame yang berjualan. Tanjung Gentan biasanya kalau yang lurus jalan itu, yang lurus ikut jalan guys.
karena di siang hari itu macet banget. Yang dari arah Wonogiri Sukoharjo mau masuk kota Solo itu antri panjang. Jadi kadang kalau yang lurus jalan itu ikut jalan. Jata Trans. Angkutan besar sudah pada nongol. Oh iya, karena kemarin hari libur cuti bersama ya guys, jadi ini mulai aktivitas kantor perusahaan mulai masuk seperti biasa, termasuk sekolah. Untuk agenda sekolah kita ya, agenda sekolah kita SMP di Kabupaten Wonogiri untuk minggu ini agendanya penilaian akhir tahun. Jadi anak-anak testing, mestinya mulainya Senin kemarin ya, Senin sampai Sabtu. Berhubung hari Senin tanggal 9 itu cuti bersama, maka dimulai tanggal 10 ya, 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari Sabtu tanggal 14 untuk kelas 7 dan kelas 8. Kalau untuk Solo sudah selesai minggu kemarin penilaian akhir tahunnya. Untuk agenda minggu kemarin di Kabupaten Wonogiri untuk SMP, penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahap pendaftarannya sudah selesai. Kemudian hari Sabtu kemarin itu memberi kesempatan kepada siswa yang belum mendapatkan sekolahan untuk bisa daftar offline ke sekolah-sekolah yang kuotanya masih bisa menampung. Sudah direkomendasikan dari Dinas Pendidikan ya, termasuk administrasinya, teknisnya sudah di-share di web SPMB. Jadi mungkin banyak siswa-siswa atau murid-murid, calon murid kita yang belum mendapatkan sekolah, jadi tetap difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk bisa daftar secara offline dengan mencari sekolahan yang menjadi rujukan masing-masing calon peserta didik ya. Jadi tidak dibatasi oleh domisili. Selama kuota sekolah tersebut masih bisa menampung, bisa masuk, jadi bisa datang langsung ke sekolah-sekolah yang kuotanya masih longgar. Untuk
di sekitar Wonogiri kota itu yang masih longgar kuotanya antara lain SMP Negeri 4, SMP Negeri 7 ya. Mungkin juga SMP Negeri 5 dan 3. Tapi untuk 5 dan 3 itu kadang ya tergantung input dari SD sekitar ya. Jadi yang jelas masih bisa menampung kemarin SMP 3, SMP 4 dan SMP 7. Itu untuk sekolah negeri ya. Kalau untuk yang sekolah swasta cukup banyak juga di Wonogiri kota ya. Ada SMP Muhammadiyah, ada SMP Kanisius, ada SMP IT atau SMP Islam Terpadu, ada juga MTS 1 Wonogiri ya. Kalau MTS itu kan jelas MTS 1 ya MTS negeri ya guys. Untuk saat ini antara negeri dan swasta ya sesuai update di media kemarin tetap gratis ya. Sekolah swasta maupun sekolah negeri tetap gratis ya, tentunya di backup oleh pemerintah dengan dana BOS. Tapi ya nggak tahu pasti ya yang untuk swasta. Biasanya untuk yang swasta itu kan kebutuhannya lebih banyak ya. Artinya kebijakannya kan tergantung yayasan, bisa tercover dengan dana BOS atau tidak. Kalau tidak tercover dengan dana BOS mestinya ya diperbolehkan memungut biaya dari orang tua murid untuk yang swasta ya, karena mereka manajemennya kan yayasan. Jadi tergantung misi dan visi serta orientasi yayasan masing-masing. Jadi mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di cover, yang tidak masuk mata anggaran di BOS. Untuk sekolah negeri saja sangat ketat sekali ya guys. Jadi berbagai mata anggaran itu tidak bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya, kalau Bu Dani itu istilahnya tidak ada kamare itu ya. Misalnya kegiatan ini harus diadakan tapi ora nek kamare. Jadi tidak ada slot yang bisa menampung kegiatan itu. Slot untuk anggarannya maksudnya ya. Tapi tidak jauh juga ya. Sekali lagi kalau kita lihat di sekolah lain itu juga ada yang menganggarkan satu kegiatan sampai 50 juta satu kegiatan itu ya, kan luar biasa itu. Panitia atau mas?
Sambutan pengawas. Ketuanya Pak Rudi ya. Nah. Pertama ini kan Pak Narno. Kita Pak Narno terus diganti Pak Rudi waktu ya. Sekretarisnya Onek. Sekretarisnya Onek lah. Lembur neng ruangan neng dhuwur. Ya. Lah sing ngewangi Mas Wahid ra. Ya repot PPDB kae. Ya sekretaris sih kudu enak sing dampingi aja nih. Ada yang sepeda motornya mogok guys. Biasanya kita backup dengan didorong ya, tapi karena ini kita juga urgent, nanti agendanya testing, jadi terpaksa tidak bisa bantu. Ngebel ternyata neng ngarep juga. Masuk kawasan kota Sukoharjo, start dari BPN. Wah, ini arus lalu lintasnya banter-banter ini guys. Auranya kelihatan nek bar prei. Jadi bar prei semua Sabtu, Minggu, Senin 4 hari ya. Kemudian back to the office. Padahal urung awan lagi, jam 6 lagi kan. Oh.
wis podo ngebut. Wah, Anda beruntung dapat lampu hijau. Innovane beruntung guys, lampunya pas hijau. Wah, iki kurang oke mas gawanmu. Kudune nggawa perahu sisan oh, mas. Nggawa perahu karet sisan. Ini para mancing mania ya. Oh, ini pelampung ini. Yang belakang ini pelampung. Di dalamnya ada tas, wadah pancing. Sing digandulke mburi wi lumut. AD 5074 PT. T itu Sukoharjo nggak salah ya. Gajah Mungkur mesti. Oh iya loh, motornya udah banter-banter. Kuning. Nah, posisi ini iki lho guys sing bahaya. Arus lalu lintas banter. Tapi sementara nanggung. Jadi lampunya nanggung. Nah, mendadak mau berhenti. Kasihan yang belakang. Yang belakang mesti kedabikan. Nek ora berhenti jane wis merah. Pasar Sukoharjo Kota. Pasare rame, parkiran mobil full. Peroliman Sukoharjo pas hijau guys. Masih separuh jalan. Jadi Solo Proliman Sukoharjo itu 15 kilo. Sementara Proliman Sukoharjo sampai Wonogiri Kota itu 16 kilo. Itu based on petunjuk, berdasarkan petunjuk di sekitar Proliman gitu. Oke, masih separuh jalan. Mari kita omong-omong tentang kegiatan camping kita kemarin dalam rangka ngisi liburan ya. Jadi program kita ya spontanitas ya. Spontanitas kegiatan camping. Ngawur itu. Arep nyalip kayak ngono mas. Oke, jadi kan prei ya, semua Sabtu, Minggu, Senin cuti bersama. Terus Om Danang ada ide dia mau camping
belum ditawarkan di grup WhatsApp keluarga itu. Siapa yang mau camping itu ternyata dapat sambutan yang bagus dari keluarga yang lain ya, karena aku ini dalam keluarga termasuk yang tertua, anak yang tertua. Ya udah, kita tawarkan siapa yang ikut silahkan. Yang ikut itu artinya yang longgar, minggu Senin yang longgar ya silahkan ikut. Yang tidak longgar ya nanti diagendakan lagi di akhir Juni atau sebelum masuk sekolah awal Juli bisa kita agendakan lagi gitu ya. Malah ternyata pada tertarik ikut ya. Yang sebelumnya sudah ada agenda ya. Di awalnya kan sudah ada planning di hari Senin mau ada kegiatan di sekolah, tapi bisa di cancel atau lebih condong ikut kegiatan camping. Kemudian yang satunya yang mestinya masuk kerja bisa digeser dengan teman, digeser setengah hari dengan teman gitu, jadi bisa ikut semua. Ada 4 keluarga, sementara ada satu yang di Wonogiri karena jauh ya, tidak bisa bergabung. Jadi yang bisa bergabung itu yang Sukoharjo ada 2, Solo ada 2. Sukoharjonya itu yang satu di sekitar alun-alun Sukoharjo Kota, kemudian yang satu Sukoharjonya di Makam Haji sekitar Kartosuro. Jadi ya jauh Sukoharjonya, Sukoharjo Kota dan Sukoharjo pojok lor ya, masuk kecamatan Kartosuro. Sementara yang 2 di Solo Kota dekat juga dengan Makam Haji ya, di Kelurahan Pajang, sekitar Kelurahan Pajang ada 2 keluarga, jadi ya bisa berangkat bareng. Ya sesungguhnya kegiatan-kegiatan seperti camping ya, itu cukup bermanfaat ya, daripada sekedar healing satu hari, pagi berangkat sore pulang ya. Capeknya terasa, sementara kegiatannya di sana melihat-lihat jalan-jalan ya sama manfaatnya, tapi lebih santai yang camping. Karena di sana bisa diciptakan suasana yang ya santai, bercengkrama dengan keluarga. Selain tentunya ya tadabbur alam, karena kita berada di tengah-tengah alam di sana ya, yang alami gitu ya. Mendidik anak-anak juga yang masih bocil itu untuk mencintai lingkungan. Jadi peradabannya biar tidak hanya di kota saja, jadi mengenal peradaban alam yang alami. Untuk format camping sendiri untuk saat ini ya agak berbeda dengan format camping yang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu yang namanya camping ground itu kan ya sekedar tempat kosong gitu.
sekedar lahan kosong di satu tempat yang didesain untuk camping, tapi hanya lahan saja ya. Jadi kita nyewa lahan untuk ditempati ya, semua peralatan bawa sendiri. Tapi untuk format yang sekarang tuh agak sedikit berbeda ya. Ya formatnya sama, ada lahan yang disediakan ya. Jadi lahannya itu malah bergesernya itu, lahannya itu cenderung lahan atau spot yang untuk wisata ya. Jadi tidak melulu di tempat terpencil di gunung atau di lembah gitu yang sepi bisa untuk camp, tapi justru tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat ya, tempat yang untuk wisata ya. Artinya wisata sekali kunjung, tidak nginep. Nah di situ juga diformat dengan disediakan dengan berbagai macam fasilitas ya. Dan untuk saat ini itu cenderung sudah ada manajemennya ya. Jadi camping itu sudah ada manajemennya. Jadi tinggal kita reservasi ya, kita tinggal pesan tempat yang kita inginkan di mana, kemudian fasilitas yang kita butuhkan di mana, kita tinggal pilih, pesan ya, kemudian kita bayar ya. Untuk sistem pembayarannya bisa dengan DP dulu dengan uang muka sedikit, kemudian nanti pelunasannya ketika kita tiba di lokasi untuk setting tempat dan yang lainnya. Jadi sudah enak, jadi ada manajemen yang sudah menyediakan tempat, fasilitas ya. Sudah ada paket-paket ya, paket 1, 2, 3. Jadi kalau yang namanya paket itu sudah lengkap ya. Jadi misalnya paket 1 itu meliputi sewa tempat atau sewa tenda, kemudian fasilitasnya apa yang diinginkan, ada lampu tenda, ada matras ya, ada yang matras empuk seperti bantal, ada juga matras yang anti basah yang untuk alas seperti tikar, ada kompor, gas dan sebagainya, sudah lengkap lah pokoknya. Tinggal kita pilih dari paket yang lengkap sampai paket yang hanya standar saja ya. Seperti kemarin kita camping di sana itu ya, ada berbagai macam paket. Kemarin ada yang paket tempat itu harganya 120. Itu ada tenda, tendanya mestinya lengkap ya, di bawahnya sudah ada alasnya, terpal itu. Jadi antara tenda dengan alas itu sudah nyambung dengan ya, antara tenda dan karpet sebagai bukan karpet, terpal sebagai alas itu sudah nyambung. Jadi seperti plastik yang penuh itu ya. Jadi kalau ada air yang mengalir di bawah terpal itu tidak akan bisa masuk ke dalam tenda ya, karena sudah menyatu antara karpet dan tenda itu. Jadi antara bawah dan tenda di atas serta di samping itu langsung nyambung dengan terpal. Kemudian setelah itu dilapisi dengan karpet anti basah ya, biar tidak dingin gitu ya, seperti spon gitu ya, spon ulet itu ya. Kalau naik gunung yang itu ya, yang digulung itu, yang dicantol kayak di carrier itu, jadi itu ada matras itu, matras anti basahnya. Kemudian kalau menghendaki matras seperti kasur juga ada, itu matras
Di atasnya matras anti basah itu dikasih matras juga, matras kasur itu cukup tebal itu ya, seperti matras kursi itu, jadi empuk. Dilapisi juga dengan apa tuh, Oscar ya, kayak kursi itu, kayak matras yang di rumah sakit itu. Jadi gabus di tengahnya, kemudian dibalut dengan Oscar, empuk, enak sih ya. Kemudian disediakan juga bantal ya, bantal untuk kepala itu ya. Jadi bantalnya kecil-kecil, cukup untuk satu kepala, seperti bantal kursi jok mobil itu ya. Jadi kecil-kecil, bisa langsung satu bantal untuk satu kepala. Kemudian stop kontak atau roll kabel itu saja disewakan yang membutuhkan listrik ya. Jadi tentunya ketika camping itu listrik itu kebutuhan utama guys. Tanpa listrik nggak bisa. Kalau zaman dulu kan camping dengan lampu badai itu ya, lampu minyak itu sudah cukup. Masaknya pakai kompor parafin. Waktu saya naik gunung dulu masaknya pakai parafin atau kompor yang kecil, kemudian dilipat, kemudian tengahnya dikasih parafin, jadi kayak lilin gitu, dinyalakan kemudian dipakai untuk masak mie rebus atau yang lainnya, goreng telur. Kalau sekarang sudah ada kompor yang seperti kompor di dapur, tapi bentuknya kecil, portable. Jadi kompor satu tungku yang kecil, mungkin diameternya hanya, ukurannya hanya 30 cm kali 30 cm. Kemudian ada, lah ini yang menarik, ada gas juga seukuran kompor portable itu ya. Jadi ada gas kecil seperti cat semprot yang dijual bebas itu ya, kayak pilok gitu ya. Jadi kecil seperti cat pilok itu, dan enaknya lagi itu bisa diisi ulang ya. Jadi gas itu bisa diisi ulang. Disediakan juga di tempat camping itu. Mau beli gelondongan, beli kompor plus gasnya juga ada, isi ulang gasnya saja juga ada, beli gasnya saja juga ada, lengkap ya. Nah, ada juga yang kemarin di sebelah kita itu, satu keluarga kecil, anaknya 2 masih bocil-bocil, tapi ada pengikutnya, ada 4 orang yang nyusul pakai motor itu ya, kayak touring itu. Mereka bisa makan bersama tapi bawa magic chair guys. Jadi bawa magic chair untuk menanak nasi, karena di sana kan untuk tempat camping sekarang itu stop kontak atau pusat-pusat listrik itu sudah disediakan. Beberapa tenda ada satu pusat listriknya, kemudian disalurkan dengan roll kabel ke tenda ya. Jadi dimasukkan ke dalam tenda atau satu tempat untuk menanak nasi dengan roll kabel. Roll kabelnya bisa bawa sendiri dari rumah, bisa nyewa di lapangan ya, sehingga bisa masak magic chair ya. Kalau yang punya kompor listrik juga sama ya, yang punya kompor listrik bisa langsung dicolokkan di situ, di roll kabel tadi, bisa goreng, menanak nasi seperti di rumah. Pokoknya pindah rumah wis ya. Ya tentunya semua properti yang kita bawa itu ya tentunya repot juga kalau semua bawa gitu ya. Tapi kalau punya
angkutan yang longgar ya, misalnya hanya satu keluarga bersama anak satu atau anak dua gitu kan, mobilnya longgar. Nah itu bisa untuk muat properti yang kita bawa. Kemarin itu juga ada satu mobil yang rak atasnya itu busa kursi itu ya, busa potongan beli dari toko itu digulung langsung ditaruh di rak mobil di roof atas itu ya, karena bawa anak-anak kecil jadi bawa spon besar diluntung di tali di rak mobil atas itu. Ya bisa seperti itu ya. Jadi untuk format camping sekarang lebih modern dan lebih mudah. Alhamdulillah. Untuk tempatnya, untuk security-nya tentunya sudah diperhatikan sama pengelola ya. Pastinya sudah diperhatikan oleh pengelola, mungkin malah juga ada CCTV-nya ya, jadi terpantau selama 24 jam pergerakan di lokasi camping dipantau oleh CCTV, karena ya itu tadi sekarang sudah modern pengelolaannya ya. Katakanlah ekstrimnya kita datang tanpa properti pun bisa survive di sana ya. Tentunya datang dengan pakaian reguler ditambah jaket untuk penghangat tubuh. Datang di sana dengan properti yang sudah kita pesan ya bisa. Biasanya begitu kita reservasi pesan itu, apa yang kita pesan itu sudah ready di lokasi ya. Tendanya sudah berdiri, alat-alat yang kita pesan sudah ditaruh di tenda ya. Misalnya kita pesan kursi, kemudian meja camping, kursi untuk camping ya, seperti para pembalap itu, kursi yang bisa dilipat, sleeping bag sudah ready. Bahkan sleeping bag yang kita pesan kemarin itu nyaman guys, artinya bukan sleeping bag seperti Mapala kita dulu itu. Kalau kita dulu itu kan sleeping bag pas tubuh gitu ya, cenderung seperti jaket tapi difungsikan sebagai sleeping bag gitu. Tapi yang kita lihat kemarin cenderungnya sleeping bag itu kayak selimut, jadi halus, sudah tinggal masuk tapi lembut seperti selimut, hangat juga kan, tebel gitu ya. Mulanya Pak Rudi tuman kalau untuk camping ya, karena ya memang sekarang lebih mudah untuk dilakukan ya. Fasilitasnya juga tinggal pilih, spotnya tinggal pilih di mana-mana sekarang sudah ada. Oke guys, nanti dilanjut lagi omon-omonnya. Sudah sampai di kantor ini. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Masih sepi. Alhamdulillah sampai di lokasi.